Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zain El-Haq dengan NIM 2280190048. Melanjutkan pembahasan mengenai teori relativitas khusus. Sebelumnya sudah dijelaskan juga mengenai teori relativitas, dilatasi waktu, dan juga kontraksi panjang. Saat ini kita masuk pada subbab massa relatif. Sebelumnya telah dibuktikan bahwa panjang dan selang waktu ternyata bersifat relatif, sehingga timbul pertanyaan, mungkinkah massa juga bersifat relatif? Nah, berdasarkan hukum kekekalan momentum, akhirnya Einstein kembali dapat membuktikan bahwa massa suatu benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik akan bertambah besar dan berarti bersifat relativistik pula. Massa suatu benda yang diamati oleh pengamat atau kerangka acuan diam terhadap benda itu disebut dengan massa diam atau dilambangkan dengan M0. Dan massa benda yang sama yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap benda dengan kelajuan V disebut massa relativistik. Nah, hubungan massa M0 dengan massa M dinyatakan dalam persamaan M sama dengan M0 per akar 1 min V pangkat 2 per C pangkat 2. Dengan M adalah massa benda saat bergerak dengan satuan kilogram, M0 yaitu massa benda saat diam dengan satuan kilogram, lalu V yaitu kecepatan benda terhadap kerangka diam dengan satuan meter per second, dan C adalah kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sehingga untuk memahami materi mengenai massa relativistik ini ada satu contoh soal di mana bila kelajuan partikel adalah 0,6 C, maka tentukanlah perbandingan massa relativistik partikel itu terhadap massa diamnya. Tentunya dari soal ini dapat diketahui bahwa V atau kelajuannya yaitu 0,6 C. Sehingga ini tinggal disubstitusikan terhadap rumus yang sudah kita ketahui bersama bahwa M sama dengan M0 per akar 1 min V per C pangkat 2, di mana M ini dibandingkan dengan M0, sehingga rumusnya menjadi M berbanding M0 sama dengan 1 per akar 1 min 0,6 pangkat 2, sehingga menghasilkan perbandingan 5 banding 4. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmadani Kusumaning Adi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2019. Materi yang berikutnya yaitu mengenai momentum relativistik atau momentum relativitas. Jadi, momentum itu didefinisikan sebagai perkalian massa dengan kecepatan. Hal ini menunjukkan bahwa momentum juga akan bersifat relatif karena faktor massa yang berubah ketika benda bergerak mendekati kelajuan cahaya. Momentum suatu benda akan terlihat bertambah besar ketika benda bergerak. Momentum ini disebut dengan momentum relativistik. Jadi, sebagaimana yang telah diberitahu bahwa momentum ini didefinisikan sebagai perkalian antara massa dengan kecepatan. Jadi, otomatis ketika massanya bersifat relatif, momentumnya pun akan bersifat relatif pula. Menurut teori klasik yang selama ini kita ketahui rumusnya, rumus momentum dituliskan sebagai berikut. P0 sama dengan M0 dikali V, di mana M0 ini merupakan massa diam. Nah, menurut teori relativitas, rumus dari momentum itu adalah sebagai berikut. Sebenarnya rumus dasarnya sama saja ya, yaitu P sama dengan M dikali V. Hanya saja di sini yang berbeda adalah nilai M-nya. Pengajar sebelumnya telah menjelaskan mengenai massa relativitas. Tinggal kita ganti saja massa di sini menjadi massa relativitas, yaitu M0
per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini merupakan massa relativitas, tinggal kita kalikan dengan V, akan menjadi momentum relativitas. Ya, jadi rumusnya P sama dengan M0 dikali V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya ada energi total dengan rumus E kuadrat sama dengan N0 kuadrat ditambah buka kurung P dikali C dikuadratkan. Dengan keterangan P adalah momentum relativistik, M0 adalah massa benda saat diam, E merupakan energi total, dan E0 merupakan energi diam, V merupakan kecepatan benda terhadap kerangka diam, C di sini merupakan kecepatan cahaya dengan besar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, untuk lebih pahamnya kita akan membahas contoh soal ya. Contoh soalnya itu sebagai berikut. Soalnya, sebuah benda bermassa 8 kg bergerak dengan kelajuan 0,6 c terhadap pengamat laboratorium. Anggap saja pengamat laboratorium ini merupakan kerangka acuan diam. Tentukanlah momentum relativistik dari benda tersebut. Nah, seperti biasa ya, kita tulis dulu. Diketahui M-nya berapa? M-nya adalah 8 kg. I-nya adalah 0,6 C. Nah, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus ya. Rumusnya adalah P sama dengan M0 dikali V per akar 1 dikurang buka kurung V per C tutup kurung dikuadratkan. Penulisan seperti ini pun tidak masalah, mau dituliskan V kuadrat per C kuadrat atau seperti ini pun tidak masalah, hanya masalah penulisan saja. Untuk maksud dan tujuannya yaitu sama. Nah, tinggal kita masukkan nilai massanya yaitu 8, V-nya adalah 0,6 C per akar 1 min buka kurung 0,6 kuadrat. Kenapa bisa jadi 0,6? Nah, kita tuliskan misalkan di sini kan V per C ya. Tinggal kita masukkan aja V-nya 0,6 C per C. Atas ada C, bawah ada C, tinggal kita coret saja. Nah, maka P sama dengan 6 C kg meter per sekon. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Arfiani dengan NIM 2280190012 dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai teori relativitas khusus, yaitu tentang energi relativistik. Energi relativistik ini adalah energi kinetik suatu benda sama dengan pertambahan masanya sebagai akibat gerak relatifnya dikalikan dengan kuadrat kelajuan cahaya. Ketika sebuah partikel atau benda dalam keadaan diam, partikel tersebut memiliki energi diam yang ditunjukkan dengan perkalian massa diam dengan kuadrat kelajuan cahaya. Dalam mekanika klasik, usaha yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada partikel akan sama dengan perubahan pada energi kinetik partikel tersebut. Sebagaimana dalam mekanika klasik, kita akan mendefinisikan energi kinetik sebagai kerja yang dilakukan oleh gaya dalam mempercepat partikel dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Dari pengertian tadi, kita dapat persamaan di bawah ini, yaitu E kuadrat sama dengan E0 kuadrat plus P kuadrat dikali C kuadrat. E itu adalah energi total dari suatu benda, dan E0 itu adalah energi diam pada benda yang diam, dan P itu adalah momentum, sedangkan C itu adalah kecepatan cahaya yang nilainya 3 kali 10 pangkat 18 meter per sekon. Dari persamaan tadi, karena penurunan rumusnya lumayan panjang, langsung saja kita substitusikan momentum dan energi dari persamaan yang sudah ada, sehingga didapat dengan rumus EK sama dengan M0 kali C kuadrat per akar 1 dikurangi V
kuadrat per C kuadrat dikurangi M0 kali C kuadrat. Dengan Eka itu adalah energi kinetik yang satuannya Joule, M itu adalah massa benda pada saat benda itu diam, C itu adalah kecepatan cahaya yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, V itu adalah kecepatan benda terhadap kerangka diam. Langsung saja kita pada contoh soal. Di sini ada sebuah elektron yang mempunyai massa diam sama dengan M0 bergerak dengan kelajuan 0,6 C. Dan tentukanlah energi kinetik yang dimiliki oleh partikel atau benda tersebut. Diketahui di sini bahwa nilai M0 itu adalah sama dengan M0 dan nilai V atau nilai kelajuannya itu sama dengan 0,6 C. Dan ditanyakan energi kinetik benda dengan kelajuan 0,6 C. Penyelesaiannya yaitu dengan persamaan Eka sama dengan E0 dalam kurung 1 per akar 1 dikurangi V kuadrat dikurangi 1. V kuadrat itu nilainya 0,6, maka 0,6 dikuadratkan sehingga didapat dengan Eka sama dengan E0 per 4. Nilai dari E0 itu adalah M0 dikali C kuadrat. E0 itu adalah energi benda diam dan M0 itu adalah massa pada saat benda diam. C itu adalah kelajuan cahaya. Sehingga nilai dari Eka itu adalah M0 dikali C kuadrat per 4. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa teori relativitas khusus itu terdiri dari massa relativistik, momentum relativistik, dan energi relativistik. Kalau massa relativistik adalah massa suatu benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik akan bertambah besar dan berarti bersifat relativistika pula. Sedangkan untuk momentum relativistik didefinisikan sebagai perkalian massa dengan kecepatan. Dan yang terakhir yaitu tentang energi relativistik. Energi relativistik adalah energi kinetik suatu benda sama dengan pertambahan massanya sebagai akibat gerak relatifnya dikalikan dengan kuadrat kelajuan cahaya.